Hai teman-teman, selamat datang di channel aku, Zagaskar. Di sini kita belajar lanjut dengan cara yang simpel dan santai ya. Semua alat yang aku pakai sudah aku taruh di link bio supaya kamu bisa langsung praktek. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe channel aku dan nyalakan tombol notifikasinya agar kita selalu terhubung. Oke, di project kali ini benang yang saya gunakan adalah benang dari bahan polyester warna abu tua. Kemudian hakpen yang saya gunakan ukuran 4/0. Kemudian ada jarum tapestri dan korek untuk memutus benang. Oke, kita akan mulai. Pertama kita buat magic ring. Kemudian 3 CH, 1, 2, 3. Kemudian di dalam lubang magic ring kita akan membuat 11 DC dan 3 rantai ini kita hitung sebagai 1 DC. Jadi nanti dalam magic ring terdapat 12 DC ya. Kita double crochet. Ini adalah double crochet pertama. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10, 11. Kita sudah membuat 11 double crochet, kita akan tarik benang yang pendek, kencangkan ini. Lalu kita akan slip stitch di sini ya, di antara rantai dengan DC. Kita kan pertama membuat rantai. Sini. Kita akan slip stitch di sini. Seperti ini. Kemudian untuk round pertama sudah selesai. Ini jumlahnya 12 ya, 12 stitch atau 12
maksudnya 11 double crochet ditambah satu rantai tadi, 3 rantai, jadi 12 stitch. Kemudian kita akan masuk ke round kedua, mulai dengan 3 CH, 1 2 3 di lubang stitch slip stitch tadi kita akan membuat 1 DC. Kemudian di lubang selanjutnya di antara DC kita akan mengisi dengan 2 double crochet. Sini masing-masing lubang kita isi dengan 2 double crochet. Sebelahnya lagi 2 double crochet di lubang yang sama, satu, kita akan melakukan hingga akhir putaran di sini. Oke, ini sudah di akhir putaran kedua. Kita akan slip stitch kembali di antara ini, lubang setelah rantai ini. Selesai, kita akan lanjut ke putaran ketiga. Diawali dengan 2 rantai, 3 rantai, 1 2 3. Kemudian kita membuat 1 double crochet di lubang yang sama dengan rantai atau lubang slip stitch tadi. Jadi ini kita anggap sebagai double crochet increase ya. Double crochet di dalam 2 double crochet di dalam 1 lubang, karena 3 rantai kita hitung sebagai 1 double crochet. Kemudian kita akan membuat 1 double crochet lagi di lubang setelahnya. Seperti ini. Kita akan memiliki pola untuk putaran ketiga, double crochet increase, kemudian 1 double crochet, lubang selanjutnya double crochet increase atau 2 double crochet dalam 1 lubang, kemudian lubang selanjutnya 1 double crochet. Jadi 2 1 2 1 2 1 2 1 begitu ya, hingga akhir putaran. Ini kita sudah membuat 1 double crochet. Di lubang selanjutnya kita akan membuat 2 double crochet dalam 1 di antara double crochet ini ya. Oh ya, di putaran kedua kita memiliki jumlah stitch sebanyak 24 stitch ya. Double crochet increase, di lubang selanjutnya kita membuat 1 double crochet, lubang selanjutnya 2 double crochet increase,
increase. Lubang selanjutnya 1 double crochet increase. Oke, kita akan bertemu di akhir putaran dengan jumlah stitch 36 stitch ya. Oke, ini sudah di akhir putaran dengan jumlah stitch 36. Kita akan slip stitch kembali di antara lubang rantai sini ya. Dan kita akan masuk ke round keempat atau putaran keempat, diawali dengan 3 CH, kemudian kita membuat double crochet di lubang CH atau lubang slip stitch. Kemudian di lubang selanjutnya kita membuat 1 double crochet, di lubang selanjutnya 1 double crochet, di lubang selanjutnya 2 double crochet dalam satu lubang atau double crochet increase. Untuk pola pada round keempat ini 2 double crochet atau double crochet increase, 1 double crochet, 1 double crochet gitu ya. 2 double crochet, 1 double crochet, 1 double crochet. Ini kita sudah membuat double crochet increase. Di lubang selanjutnya kita membuat 1 double crochet, lubang selanjutnya 1 double crochet. Oke, kita akan bertemu di akhir putaran dengan total 48 stitch ya. Silakan teman-teman lanjutkan. Oke, ini saya sudah di akhir putaran dengan total 48 stitch. Kita akan switch kembali di lubang rantai ini, antara rantai, sebelah rantai, antara rantai dan lubang crochet. Untuk putaran kelima kita awali dengan 3 rantai. Di lubang rantai kita buat 1 double crochet. Lubang selanjutnya kita akan isi dengan 1 double crochet. Lubang selanjutnya 1 double crochet. Di lubang selanjutnya 1 double crochet. Jadi pola untuk putaran kelima ini adalah double crochet increase atau 2 double crochet dalam satu lubang, kemudian lubang selanjutnya 1 double crochet, lubang selanjutnya 1 double crochet, lubang selanjutnya 1 double crochet. Saya akan ulangi lagi ya. Lubang selanjutnya kita isi dengan double crochet increase atau 2 double crochet dalam satu lubang. Lubang selanjutnya 1 double crochet, lubang selanjutnya 1 double crochet, selanjutnya 1 double crochet.
2 1 1 1. Untuk putaran kelima dengan pola 2 1 1 1 2 1 1 1. Lakukan hingga akhir putaran dengan total stitch 60 stitch. Kita akan bertemu di akhir putaran. Oke, saya sudah di akhir putaran kelima dengan total stitch 60 stitch. Ini saya akan mengakhiri di putaran kelima, tapi jika teman-teman maksudnya dengan diameter 9,5 ya. Jika teman-teman menginginkan lebih besar lagi untuk alasnya, teman-teman bisa menambahkan satu putaran atau beberapa putaran dengan pola DC atau double crochet increase 1 1 1 1, kemudian double crochet increase 1 1 1. Jadi DC nya yang 1 DC ada 4 stitch ya, double crochet increase, kemudian lubang selanjutnya 1 double crochet, 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 begitu hingga akhir putarannya. Tapi saya punya ini, saya akan berhenti di putaran kelima dengan 60 stitch, diameter 9,5. Untuk putaran keenam kita akan mulai masuk motif slip stitch dulu di rantai yang ketiga. Kali ini bukan slip stitch di sini ya, tapi di rantainya di sini. Kemudian satu rantai. Kita akan membuat motif puff seperti ini. Ambil benang, masukkan di dalam lubang slip stitch, ambil benang lagi, masukkan di lubang slip stitch, ambil benang lagi, masukkan di lubang slip stitch. Kita akan memiliki serat benang 1 2 3 4 5. Ambil benang dan keluarkan satu sekaligus, kemudian satu rantai. Ini sudah satu puff. Kita akan buat lagi satu puff di sini. Di dalam hakpen ini kita memiliki 7 serat benang, 1 2 3 4 5 6 7. Ambil benang dan keluarkan sekaligus semuanya, menggunakan satu rantai seperti ini. Jadi ada 2 puff dalam satu lubang. Kita skip 2 lubang, 1 2. Kita akan mulai membuat puff lagi di sebelah sini di lubang yang ketiga.
dua, tiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 serat helai, serat benang maksud saya. Kita ambil benang lagi dan keluarkan satu sekaligus, tambahkan satu rantai. Saya ulangi, masih di lubang yang sama ya. Ambil benang, masukkan ke dalam lubang yang sama dengan puff yang pertama. 1, 2, 3. Satu rantai, skip 2 lubang. 1, 2, 3. Kita mulai lagi di lubang yang ketiga. 1, 2, 3. Satu rantai, ambil benang, masukkan di lubang yang sama. 1, 2, 3. Seperti ini teman-teman, ini adalah motif puff. Kita akan melakukan motif puff yang sama hingga akhir putaran dengan skip 2 lubang. Jadi kita akan membuat motifnya, motif 2 puff ini pada lubang yang ketiga. Satu rantai ya. Masuk pada lubang yang ketiga. Satu, dua, tiga. Satu rantai, satu, dua, tiga. Satu rantai. Lubang yang ketiga, skip 2 lubang, masuk lubang yang ketiga. 1, 2, 3. Satu rantai, 1, 2, 1. Oke, seperti ini. Silakan teman-teman lakukan ya hingga akhir putaran. Oke, saya sudah di akhir putaran ke-6. Kita akan slip stitch di
rantai puff ini. Lalu kita akan slip stitch sekali lagi di rantai antara dua puff di sini. Kita buat satu rantai. Baru kita akan membuat puff di sini ya. Ambil benang, masukkan di sini. Ambil benang, 1, 2, 3. Di satu rantai, lalu buat puff lagi, masih di lubang yang sama. 1, 2, 3. Satu rantai. Kemudian kita masuk di puff yang selanjutnya di antara dua puff ini. Satu, dua, tiga. Satu rantai, buat satu lagi. 1, 2, 1 rantai. Sekarang di puff yang selanjutnya, 1, 2, 3. Satu rantai. 1, 2, 1. Teman-teman lakukan hingga di akhir putaran sini ya. Oke, ini sudah di putaran terakhir. Saya akan slip stitch kembali di rantai pada puff yang pertama. Slip stitch lagi di lubang di antara dua puff. Oke, seperti ini. Silakan teman-teman lanjutkan hingga tinggi dari yang teman-teman inginkan. Oke, saya sudah selesai, tapi sepertinya saya akan mencoba dulu ya. Sepertinya saya akan menambah satu putaran lagi dengan satu motif supaya hasilnya lebih bagus ya, jadi tidak keluar isi atau HP-nya tidak keluar ya.
Saya akan menambah satu putaran dengan satu motif lagi ya. Oke, saya sudah mendapatkan tinggi yang saya inginkan. Seperti ini. Saya sudah mencapai total putaran sebanyak dari alasnya ya. Hitung dari alasnya itu ada 26 row atau 26 putaran, dan motifnya ada 21 motif ya di atas, dengan tinggi tinggi 18 cm. Ini baru tinggi sampai motifnya ya. Nanti kita akan melakukan SC keliling dengan bagian rendah. Oke, saya akan melanjutkan untuk slip stitch pada putaran terakhir. Di sebelah sini ya. Jadi satu rantai setelah motif puff pertama. Kemudian tambahkan satu rantai. Selesai untuk motifnya. Sekarang kita akan membuat SC keliling sebanyak satu kali. Setelah satu rantai, kita masih masuk di lubang slip stitch. Kita buat satu single crochet di sini. Teman-teman bisa memberikan penanda di SC pertama. Oke, untuk single crochet selanjutnya tempatnya adalah di antara dua puff di sini. Oke, lalu single crochet selanjutnya berada di rantai di atas puff ya. Di rantai ini kita isi dengan single crochet sebanyak satu kali. Di rantai di atas puff kita isi dengan single crochet kemudian di antara puff isi dengan satu single crochet. Satu rantai di atas puff isi dengan satu single crochet. Di ruang yang kosong ini kita isi dengan satu single crochet. Lakukan hingga memutar hingga penanda sini ya. Oke, saya sudah SC keliling hingga sini hingga penanda. Saya akan slip stitch terlebih dahulu.
Oke, seperti ini. Kemudian kita akan mulai membuat rengga dengan membuat SC di masing-masing lubang, tetapi kita membuat SC nya dengan keliling yang berlawanan ya. Kalau tadi kita membuat SC sebelah sini, berjalan sebelah sini ke kiri. Kalau yang sekarang kita akan membuat SC dan berjalan ke sebelah kanannya. Buat satu rantai seperti ini. Kita akan masuk di lubang ini. Lalu lubang selanjutnya sebelah sini. Selanjutnya yang sini. Sebelahnya. Lakukan terus hingga ujung sini ya. Oke, saya sudah di akhir putaran. Saya akan slip stitch di lubang ini. Oke, saya sudah putus benang. Saya akan menyisipkan ini agar terlihat rapi ya. Menyisipkan sisa benang. Ini dipotong agak panjang ya, agar kita bisa menyisipkan benang. Seperti ini. Karena ada sambungan benang, jadi agak susah untuk menyisipkan di antara benang-benang. Oke, setelah itu
Kita masukkan sisa benangnya di bagian dalam. Selesai. Putuskan kembali benang menggunakan korek. Seperti ini ya. Kita akan masuk ke bagian selanjutnya. Buat dulu slip knot. Kemudian kita buat 2 rantai, 1, 2. Kita akan masuk ke rantai yang pertama, membuat SC pada rantai pertama. Kita putar sedikit, ini akan terlihat bentuk V di sini. Dan terlihat satu serat helai, kita putar sedikit ya. Yang menggunung ini, kita masukkan hakpen di situ. Kita buat 1 SC. Kemudian putar sedikit sampai kita menemukan bentuk V lagi. Ini bentuk V. Kita akan menemukan 2 serat helai, serat benang. Masukkan hakpen di 2 serat benang. Oke, kita akan memiliki 3 serat benang. Ambil benang, masukkan di 2 serat benang terlebih dahulu ya. Tersisa 2 serat benang, ambil lagi benang, masukkan di 2 serat benang sekaligus. Kita putar sedikit. Nah, ditabur ini ya. Nah, seperti ini. Kita akan melihat lagi 2 serat benang. Jika kita memutar sampai kita melihat bentuk V. Memutar sedikit, terlihat 2 serat benang. Masukkan kembali hakpen ke dalam 2 serat benang.
keluarkan di 2 serat benang, ambil benang, keluarkan lagi di 2 serat benang, putar sedikit, kita akan melihat 2 serat benang lagi. Sepertinya kurang jelas ya untuk ukuran warna benangnya ya. Silahkan di komen ya teman-teman ya. Ambil 2 serat benang, ambil 2 serat benang. Lakukan terus hingga panjang yang teman-teman inginkan ya. Seperti ini. Saya akan mencoba dengan benang lain ya. Sepertinya jenis benangnya terlalu gelap ya. Saya akan coba dengan benang lain. Ini hanya untuk contoh saja. Pertama kita buat 2 rantai, masuk ke lubang rantai yang pertama. Kita akan membuat 1 single crochet pada lubang rantai yang pertama. Ini ada jika teman-teman memutar sedikit, ini akan terlihat bentuk V, dan di sini ada 1 serat benang. Putar sedikit ya. Masuk lubang di sini. Maaf ya teman-teman, saya mengganti lagi benangnya untuk tutorial membuat talinya. Mudah-mudahan ini terlihat ya. Ini saya sudah membuat slip knot, kemudian saya akan membuat 2 rantai. Kita akan membuat satu single crochet pada rantai yang pertama. Di sini terlihat 1 serat. Kita akan masukkan hakpen ke dalam 1 serat benang ini. Ini kita putar ya, dari kita membuat edge sebelah sini, kita putar sedikit. Nah, seperti ini. Masukkan hakpen. Ini terlihat untuk V ya. Masukkan hakpen ke dalam sini. Buat 1 string, putar sedikit, kita mendapatkan 2 serat benang, 1, 2,
masukkan ke dalam 2 serat benang, ambil benang, masukkan di 2 serat benang dulu, ambil benang lagi, masukkan di 2 serat benang sekaligus. Ini terlihat 2 serat benang. Jika kita memutar sedikit project kita, masukkan hakpen ke dalam 2 serat benang, seperti ini. Itu ya teman-teman. Seperti itu ya. Teman-teman bisa melanjutkan hingga panjang yang teman-teman inginkan ya. Putar sedikit hingga mendapatkan bentuk V di hakpen ini. Kita akan menemukan 2 serat benang di sini di bagian samping ya. Putar sedikit. Oke, silakan teman-teman lanjutkan. Oke, saya sudah selesai dengan membuat tali. Saya membuatnya hingga sepanjang 115 cm ya. Saya ingin bisa dipajang pendekkan di jas untuk talinya. Oke, sekarang saya akan memasangkan ke dalam tasnya. Ini saya lebihkan ya talinya, saya potong dulu, saya lebihkan untuk menjahit. Saya potong dulu menggunakan gunting, yang maaf menggunakan korek. Posisikan motifnya 4 motif di bagian depan dan 4 motif di bagian belakang ya. Ini saya selesaikan dulu. Saya akan menambah 1 rantai untuk mengunci rajutan. Oke, seperti ini.
Saya akan menggunakan jarum tapestri untuk memasukkan strapnya atau talinya ke dalam bagian tasnya ya. Satu, dua, tiga. Lompat 2 motif, masuk ke motif 2 motif selanjutnya. Kemudian lompat 4 motif lagi, 1 2 3 4, masuk ke motif sini. Oke, seperti ini. Nah, teman-teman bisa sesuai selera ya, posisi simpulnya di sebelah mana, di sampingkah atau di bagian depan. Saya akan menyambung.
Oke, udah selesai. Seperti ini. Ini bisa di-adjust jika teman-teman ingin menggunakan yang panjang atau di selempang seperti ini. Atau jika ingin menggunakan 2 tali, Oke, selamat mencoba teman-teman. Sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya. Tetap di channel Zagaskar. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video aku. Biar kamu bisa langsung praktek di rumah, aku sudah taruh alat dan bahannya di link bio Shopee ya. Tetap semangat merajut dan sampai jumpa di channel aku Zagaskar.